Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 84 ayat 2, 3, dan 5. Jemaat, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku, Dia sumber berkat, pohon rahmat, dan anugerahnya kekal. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian Sukacitaku sembahkan KPPK 22. Hatiku bagaikan bunga mekar
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber segala kasih, pada awal hari baru ini kami menghaturkan segala puji, hormat dan syukur kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan pimpinan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, arahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar semuanya berkenan kepadamu. Dan saat ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu, karena masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah dan berhimpun di rumah kami masing-masing sebagai umat-Mu. Kiranya Roh-Mu mengajar di dalam ketaatan, dan kebijaksanaan-Mu tetap membimbing kami. Kami serahkan rangkaian ibadah saat ini, dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus, hidup kita sekarang bukan lagi milik kita sendiri, namun sepenuhnya menjadi milik Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama memujikan pujian KPPK 185, Ku Tinggalkan Dosaku. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kita lakukan. Namun terlebih dahulu marilah kita dengarkan firman-Nya yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah jemaat pribadi lepas pribadi kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon ampunan-Nya. Allah pokok keselamatan kami, melalui sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu, Engkau telah mengubah hidup kami. Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup kekal. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih. Allah yang Maha Murah, saat ini kami datang dengan membawa segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan melalui pikiran kami, perbuatan kami, dan perkataan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hendak memperbaiki hidup kami dan jauhkan dari kami hal-hal yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa, ampuni kami dan kasihani kami, orang yang berdosa ini, dan layakkanlah kami untuk tetap menjadi milik-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bisa menjadi satu dalam kebangkitan Kristus, orang harus menjadi satu juga dalam kematiannya. Artinya mau membayar harga, bersedia taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, seperti Kristus taat tak bersyarat kepada kehendak Bapa. Mari kita pujikan pujian PPK 77, satu kali akan ada. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali, bertemulah di udara, oh betapa sirah. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali, bertemulah di udara, oh betapa gembira. Musiknya saja. bertemulah di udara, oh betapa gembira. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kenaikan ke surga merupakan klimaks kehidupan Yesus Kristus di dunia dalam inkarnasinya. Kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, serta ditutup dengan kenaikannya ke surga adalah bukti nyata bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan pujian KPPK 407, Ada Tempat yang Lebih Terang. Ada tempat yang lebih terang, ku dapat lihat dengan iman. Bapakku menunggu di sana, ya tempat tersedia bagiku. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Di sana bersama umatnya, dengan suara indah puji Dia, memperoleh hidup yang kekal, tiada susah, khawatir dan gentar. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Kasih-Nya beramat besarlah, Dia rela beri anak tunggalnya untuk tebus dosa manusia. Selamanya ku memuji Dia. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terpuji nama-Mu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, kami boleh kembali bersama-sama beribadah, dan saat ini kami mau belajar dari sebagian ayat firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami agar kami boleh belajar dari firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, tongkat dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat tersampaikan sesuai seturut kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nas Alkitab yang akan kita pelajari bersama hari ini, saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11. Saya akan baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata-kata demikian.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin, firman Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ini kita pelajari bersama di bawah satu tema, makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan kembali beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Hari ini adalah hari besar bagi orang Kristen. Hari yang kita peringati setiap 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita semua saat ini. Kenapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus? Adakah sesuatu yang bisa kita terima? Ada apa makna yang bisa kita terima dari kenaikan ini? Kalau hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus, maknanya bagi kita sedang menyambut kedatangan Sang Juru Selamat untuk kita. Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, maknanya bagi kita saat itu kita sedang ditebus dari dosa kita. Dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah, maknanya bagi kita sedang dimenangkan dari maut. Kita dimenangkan dari maut. Lalu bagaimana dengan kenaikan? Apa maknanya untuk kita? Mungkin ada pemikiran yang mengatakan, oh karena tugas Tuhan Yesus di dalam dunia ini sudah selesai. Setelah kelahirannya, ia pelayanan, menderita, mati di kayu salib dan bangkit. Saatnya dia terangkat ke sorga. Dia pulang ke tempatnya yang mulia. Dari semua yang Tuhan Yesus lakukan itu, apakah kenaikan itu maknanya sampai di situ saja, bahwa tugasnya sudah selesai? Tentu Bapak Ibu tidak demikian. Kenaikan Tuhan Yesus sama besarnya dan sama maknanya bagi kita semua dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Graffy Thomas dalam bukunya menulis, kenaikan Kristus bukan sekedar fakta besar yang pernah terjadi di dalam kisah Perjanjian Baru, tetapi ada makna besar bagi kehidupan orang Kristen. Kenaikan Tuhan Yesus bukan suatu peristiwa yang hanya perlu diingat,
Tetapi kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa yang perlu dimaknai. Dan hari ini kita akan belajar apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus itu untuk kita. Kalau kelahirannya, kematian dan kebangkitannya memiliki makna yang besar di dalam kehidupan kita, demikian juga dengan kenaikan yang saat ini kita peringati. Nah, hari ini kita akan belajar makna tentang kenaikan itu. Makna yang pertama yaitu kita menerima kuasa Roh Kudus. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa kita akan dibaptis dengan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, ia menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Ia berjanji, ia akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, hal itu kemudian terjadi setelah 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, yang kita peringati sebagai hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Nah, bukan hanya murid-muridnya saat itu yang menerima Roh Kudus. Kita saat ini pun telah menerima Roh Kudus. Kapan kita menerima Roh Kudus? Ketika kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus adalah pribadi yang datang sebagai penolong bagi setiap orang yang sudah menerima Kristus. Di dalam Roma pasal 8, Roh Kudus dijelaskan, Roh Kudus sebagai penolong itu datang di dalam kehidupan kita, menolong kita meninggalkan masa lalu kita. Kita meninggalkan kehidupan kita yang buruk di masa lalu. Selain itu, Roh Kudus membantu kita berjuang untuk hidup berubah. Meninggalkan kehidupan masa lalu, berubah menjadi orang benar, berubah menjadi orang baik, memang tidak mudah, Bapak Ibu. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita tidak mudah. Tetapi kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita lah yang akan menolong kita. Dan kemudian Roh Kudus sebagai penolong itu datang memimpin kita di dalam setiap situasi. Roh Kudus datang dan memberi hikmat kepada kita, melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mana yang benar dan mana yang salah di dalam kehidupan kita. Tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau menuruti Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita? Apakah kita peka terhadap suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita? Apakah selama ini kita merasa bahwa kita tertolong? Kita bisa membedakan mana yang baik. Kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita karena adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Untuk mendengarkan suara Roh Kudus, untuk peka terhadap suara Roh Kudus di dalam diri kita itu, kita perlu membangun relasi dengan Roh Kudus. Kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini, Bapak Ibu? Mari kita merenungkan di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan sekarang? Apakah saat ini saya sudah peka terhadap suara Roh Kudus? Apakah saat ini saya sudah dibantu untuk meninggalkan kehidupan saya yang lama dan berjuang untuk berubah menjadi hidup yang lebih baik di dalam Kristus? Nah, ini adalah poin kedua, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita diberi kuasa Roh Kudus sebagai penolong. Makna yang kedua yaitu kesempatan menjadi saksi Kristus. Kesempatan menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, di dalam dunia pengadilan, ketika menyelidiki suatu kejadian atau suatu kasus, untuk
membuktikan kebenarannya biasanya dibutuhkan saksi untuk menceritakan apa yang terjadi secara detail. Orang yang bisa menjadi saksi di pengadilan adalah orang yang benar-benar terlibat di dalam peristiwa itu atau menyaksikan secara langsung peristiwa itu. Ketika ia menyampaikan kesaksiannya, ketika ia menceritakan tentang peristiwa itu, ia menceritakan apa yang dia lihat, bukan apa yang orang bilang. Dia tidak menyampaikan katanya seperti ini, tetapi dia menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Begitu pula dengan saksi Kristus. Banyak orang yang mendengar tentang Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatannya di dalam Alkitab. Tetapi saat itu yang dipanggil menjadi saksi Kristus adalah murid-muridnya. Murid-muridnya yang mengenal dia secara langsung. Murid-muridnya yang ikut serta di dalam pelayanannya, yang mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi. Murid-muridnya yang menyaksikan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Selain murid-muridnya, ada beberapa orang juga di dalam Alkitab yang mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seperti misalnya orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia kemudian disuruh pergi bersukacita dan menceritakan apa yang dia alami. Dia mendapat kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena dia yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dia yang mengalami bagaimana dia disembuhkan Tuhan Yesus. Dia mengalami perbuatan besar Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya. Di generasi sekarang, di zaman kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi saksi. Lalu mungkin kita bertanya bagaimana saat ini kita bisa menjadi saksi. Toh bukan kita yang menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus pada saat dia hidup di dunia. Toh kita hanya mendengar cerita Tuhan Yesus dari hamba Tuhan, kita hanya membaca dari Alkitab. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tentu saja tidak demikian. Di sekitar lingkungan kita, banyak saudara-saudara kita yang pernah mendengar cerita Tuhan Yesus. Banyak teman-teman kita yang tahu tentang Tuhan Yesus pernah lahir, Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit. Tetapi tidak semua orang percaya dan menerima dia di dalam kehidupannya. Kita orang percaya, kita jemaat Tuhan yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, inilah yang dipanggil menjadi saksi. Kenapa demikian? Karena kita bukan hanya sekedar tahu tentang cerita Tuhan Yesus, tetapi kita menerima di dalam hidup kita dan kita mengenal siapa Kristus. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Banyak orang tahu cerita Tuhan Yesus tetapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Tetapi orang percaya, kita semua mengenal Kristus. Karena yang bisa menjadi saksi Kristus adalah orang-orang yang mengenal Kristus, adalah orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus di dalam kehidupannya, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Mereka lah yang bisa mendapatkan hak istimewa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi adalah hak istimewa. Karena tidak semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Paulus mengatakan dia menjadi saksi Kristus, dia boleh memberitakan Injil, itu adalah upahnya. Selain menjadi kewajibannya di dalam kehidupannya, karena memberitakan Injil adalah kewajiban bagi kita, tetapi selain menjadi kewajiban, memberitakan Injil adalah upah bagi kita. Kewajiban kita yang sudah menerima Injil adalah memberitakan Injil, dan hak kita, upah kita yang telah menerima Injil adalah boleh memberitakan Injil.
Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah memenuhi kewajiban dan sudah menerima upah kita itu? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Injil di dalam kehidupan kita? Bersaksi di dalam kehidupan kita menceritakan Tuhan Yesus dapat kita mulai di dalam keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya, teman-teman kita di sekitar kita, teman kerja kita, teman sekolah kita. Dan dapat kita tunjukkan di dalam tingkah laku kita, perkataan kita, ketaatan kita di dalam hidup bermasyarakat. Hal ini, gaya hidup kita itu kemudian akan dilihat orang. Oh, seperti ini gaya hidup orang yang sudah menerima Kristus. Orang akan melihat dan secara tidak langsung kita sudah menceritakan kepada orang lain bagaimana hidup seorang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, ini adalah poin kedua, yaitu menjadi saksi Kristus. Poin yang ketiga, makna dari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita boleh menerima dan menanti janji. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, malaikat Tuhan yang datang memberitahukan kepada murid-murid di dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika ia terangkat ke sorga. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini yang menjadi pengharapan untuk kita semua. Ini yang menjadi janji yang kita nanti di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16, saya akan baca untuk kita semua. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan kembali setelah dia naik ke sorga. Setelah ia datang kembali, orang-orang yang mati di dalam Kristus, di dalam 1 Tesalonika ini dikatakan orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ini adalah janji Kristus untuk kita. Dan kita percaya ketika Tuhan berjanji, ia akan menggenapi janjinya. Kelak nanti kita akan memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus. Kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Kita percaya bahwa janji ini akan digenapi karena Tuhan Yesus sudah menggenapi setiap nubuat yang dituliskan di dalam Alkitab dari perjanjian lama. Dia menggenapinya setelah dia lahir, dia melayani, dia mati dan bangkit, dan kemudian terangkat ke sorga. Setiap nubuatan dia penuhi. Dan dia kembali berjanji akan datang untuk kita. Ini adalah janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Janji ini sudah kita terima, tetapi tidak semua orang menerima janji ini. Tidak semua orang mengetahui akan janji Kristus ini. Nah, itu sebabnya di dalam poin kedua kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan janji ini, janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bagikan kepada sesama kita yang belum menerima keselamatan itu. Dan poin yang pertama, menerima kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 3 poin yang boleh kita pelajari bersama dari makna kenaikan Tuhan Yesus, yaitu kita menerima kuasa Roh Kudus sebagai penolong, dan kedua, kita diberi hak istimewa untuk menjadi saksi Kristus dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan ketiga, yaitu kita menerima janji dari Tuhan. Janji ini yang kemudian kita akan beritakan kepada sesama kita, yang kita sampaikan sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terpuji nama-Mu Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik.
saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kami dan tinggal di dalam diri kami sebagai penolong. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh memberi kesaksian yang baik, memberi kesaksian yang benar tentang Kristus. Dan terima kasih untuk janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga dengan tubuh nyata dan dapat disaksikan secara langsung oleh murid-muridnya memiliki tujuan agar murid-muridnya dapat bersaksi kepada orang lain, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita pujikan pujian PPK 67. Tuhan datang, segera datang. Malam lalu fajar datang, pengharapan yang mulia, kabar yang benar dan kira, Yesus Raja atas segala raja. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia. Pada pagi, siang atau malam, Tuhan kan segera datang. Yang telah mati dalam Tuhan, waktu itu kan bangkitlah, pintu surga terbukalah, negeri yang sedang didirikan Tuhan. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia. Pada pagi, siang atau malam, Tuhan kan segera datang. Umatnya yang masih hidup akan dapat tubuh mulia, jumpa Tuhan di udara. Inilah pengharapan yang mulia. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia. Pada pagi, siang atau malam, Tuhan kan segera datang. Marilah kita menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk segenap jemaat supaya mampu memahami makna tentang kenaikan Kristus ke surga dan menjadi fondasi iman yang kuat. Yang kedua, berdoa untuk pelayanan di gereja supaya tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di rumah masing-masing melalui video dan audio. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya Kau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Melalui kebangkitannya kuasa dosa Kau hancurkan, dan kami pun diperdamaikan dengan Dikau. Dengan kenaikannya, Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kami dan menolong kami, dan merintis jalan ke surga bagi kami, dan menyediakan tempat bagi kami, dan kami pun memiliki pengantara kepada Bapa. Dan kami pun memiliki pengantara kepada Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu
memampukan kami untuk memahami dua peristiwa tersebut yang merupakan dasar dari iman kami, dan memampukan kami untuk tetap setia dan taat pada kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan, majelis dan aktivis yang bergiat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat dan kesehatan, agar di masa sulit ini pelayanan mereka semua dapat menyuburkan iman kami, sehingga kami semakin berani untuk menjadi saksi-Mu dan menjadi terang bagi masyarakat sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah doa syafaat ini kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Namun sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita pujikan pujian hitung berkat untuk mengiringi persembahan kita. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi teguh dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tertunjang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat-beratmu menangkan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami melalui usaha pekerjaan kami. Dan saat ini pun kami memberikan persembahan yang merupakan sebagian berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini. Ya Tuhan, berkati juga untuk jemaat-Mu semuanya di dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Pitsakul, dan ditutup dengan Amin Song. Sidang jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya Dia memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.